So, itu tadi perjalanan cinta aku loh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Setelah beberapa lama aku nggak upload video, akhirnya aku bisa upload video juga. Aku nggak akan nge-create make up look kali ini, tapi kalau emang kalian pengen tahu gimana sih caranya aku bikin make up look yang kayak gini yang sekarang lagi aku pakai, komen di bawah ya kalau kalian pengen aku bikin make up tutorialnya di next video. Kali ini aku mau bikin video yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena sebelumnya itu kan aku selalu bikin make up tutorial ya, walaupun baru 3 video sih di YouTube channel aku. Khusus untuk kali ini aku mau sharing ke kalian karena kebetulan aku lagi ada waktu senggang. Aku sebenarnya mau pergi nanti, tapi aku udah selesai duluan gitu. Jadi dari satu rumah ini aku, mama aku dan papa aku, yang dandannya paling lama itu aku. Wajar lah ya, namanya cewek dandannya lama itu wajar. Yang namanya cowok itu harus nunggu. Enggak, itu bercanda. Kita sebagai cewek kita harus sadar diri dandan kita lama, jadi kita harus nge-spare waktu gimana caranya biar cowok itu nunggu kita nggak terlalu lama. Oh ya, buat kalian yang baru datang di YouTube channel aku, halo, selamat datang di YouTube channel aku. Nama aku Ayu. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel aku, kalian klik lonceng, klik gambar lonceng yang ada di sebelah tulisan subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya sesuai sama judul yang ada di bawah yang udah aku tulis. Di sini aku mau sharing tentang diet story aku. Jadi itu aku pernah diet dan beberapa kali juga aku lakuin juga diet ini. Gimana sih caranya aku bisa menurunkan berat badan hingga 20 kg. 20 kilo, misalkan orang bisa sampai 10 kilo aja itu tuh udah alhamdulillah wa syukurilah banget gitu ya kan. Sampai 20 kilo. Yuk, kok bisa sih turun sampai 20 kilo? Kok bisa sih lo dietnya lancar? Apa sih makanan yang lo makan? Lo minum obat-obatan ya? Olahraganya kayak gimana aja? Semua pertanyaan itu muncul. Pasti pada penasaran kan? Kalau kalian mau tahu, jadi waktu aku SMA dulu itu berat aku sekitar 75 kilo. Dan sekarang berat aku itu 55 kilo. Cuma emang nggak tahu kenapa aku dari dulu nggak pernah menemukan cara gimana buat nirusin pipi aku dari dulu sampai sekarang stuck segini. Jadi pipi aku stuck segini aja, nggak berubah karena aku nggak tahu gimana caranya. Oh, kalau mungkin kalian tahu gimana caranya meniruskan pipi dengan cepat atau teknik-teknik meniruskan pipi, kalian boleh banget komen di bawah. Mungkin itu bisa membantu aku meniruskan pipi aku. Buat kalian yang kepo sama waktu ke SMA dulu, ini aku kasih lihat fotonya dan tolong jangan menghujat karena ini foto 3 tahun yang lalu. Enggak, ini foto waktu aku kelas 1 SMA kalau nggak salah. Alay banget sumpah. Setiap orang emang pasti punya yang namanya masa-masa alay. Jadi yaudah lah ya, maklumin aja. Banyak yang nggak percaya sama foto aku yang itu, terutama foto KTP aku. Aku nggak akan ngasih lihat foto KTP aku di sini karena itu foto KTP aku itu waktu dulu aku umur 17 tahun. Karena nggak bisa diganti, jadi setiap orang yang ngelihat foto KTP aku itu nggak akan percaya kalau itu aku. Pertama yang nggak percaya sama foto KTP aku kalau itu aku itu adalah teman-teman kuliah aku. Terus semester 2 atau semester 3 aku lupa, aku pernah nunjukin KTP aku ke teman-teman kuliah aku dan 96, 7, 8, 9% nggak ada yang percaya kalau itu aku. Bahkan ada yang pernah bilang kalau lo operasi plastik ya yuk, lo suntik putih ya yuk, wah ini lo sedot lemak ya yuk. Itu bohong, itu nggak benar. Aku sama sekali nggak suntik putih, aku sama sekali nggak sedot lemak, terus operasi plastik apalagi. Ya ampun. Jadi sini yang aku lakuin itu cuma diet dan perawatan. Mau aku sharing kali ini tuh yang bagian diet.
Jadi kalau kalian penasaran sama skincare rutin aku yang sehari-hari aku pakai apa aja, kalian komen ya di bawah. Jadi nanti di next video aku akan bikin video my skincare rutin. Namanya anak sekolah ya, nggak peduli sama penampilan. Dulu tuh aku dibilang tuh tomboy karena aku nggak memperhatikan penampilan. Ada satu omongan yang bilang aku gini, Ayu itu gendut, hitam, jelek. Aku hanya bisa tersenyum dengan kata-kata itu. Jujur aja itu kata-kata tuh nyusuk banget, dan itu tuh bikin aku stres berkepanjangan. Setelah UN itu tuh aku stres banget. Mama aku sempet bingung aku kenapa, dan akhirnya aku cerita. Terus mama aku support aku. Jadi disinilah intinya. Dari tadi cerita panjang lebar kagak nyampe ke intinya ya. Oke, siap-siap buku catatan kalian, terserah mau dari handphone, mau dari buku tulis atau apa, terserah, siapin catatan kalian. Aku kali ini mau ngebahas masalah makanan dulu. Pertama, aku mengganti nasi dengan kentang rebus. Jadi sehari itu jangan ngurangin makan. Jadi maksudnya gini, sehari itu kan normal atau standar itu kan 3 kali makan, ya kan? Itu nggak usah dikurang-kurangin jadi 2 kali atau cuma jadi sekali doang, nggak usah. Yang kita ganti itu cuma menu makanannya. Yang tadinya kita makan nasi, ini jadi makan kentang. Kentangnya tapi direbus. Kentangnya kentang rebus. Jadi kalau satu kali makan itu 1 buah kentang direbus. Terserah kalian mau setelah direbus mau ditumbuk, dihalusin, atau mau dipotong-potong aja, itu terserah kalian. Kalau aku dulu itu karena males mau numbuk-numbuk, jadi cuma aku potong-potong aja. Jadi aku potong-potong dadu gitu aja. Nah, selanjutnya kalau ngerasa kentangnya itu anta itu nggak ada rasanya, kalian boleh tambahin garamnya segini aja. Pertama-tama ini kentang dikupas, dipotong-potong. Terus bisa juga nggak kalian kupas, jadi nanti dikupasnya waktu pas udah mateng. Itu kreasi kalian. Selanjutnya setelah dipotong-potong, dimasukkan ke dalam air mendidih. Jadi sebelumnya itu kita udah ngerebus air sampai mendidih. Apinya ya terserah kalian mau besar mau kecil waktu pas lagi ngerebus air itu. Terus kita masukin ke dalam air yang udah mendidih tadi, yang udah bergelembung-gelembung. Terus apinya dikecilin, jadi apinya itu yang medium, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, tapi medium. Setelah itu kalau udah, kalian kasih garam sedikit aja, garam dan lada sedikit aja, sampai nanti pas udah selesai dia matang, sampai dia matang. Jadi cara tahu dia matang apa enggaknya tuh, kalau aku dulu itu biasanya ditusuk-tusuk pakai pakai garpu gitu loh. Jadi kalau dia udah agak lunak di bagian tengah, itu udah agak lunak, berarti tinggal dikit lagi matang. Kurang lebih 10-15 menit masak si kentang itu, kalau nggak salah ya, kurang lebih, karena dulu tuh aku nggak ngitungin waktunya berapa lama, jadi cuma aku tusuk-tusukin aja gitu. Kalau aku kiranya udah empuk ya udah matang. Selanjutnya yang lainnya terserah menu lainnya apa aja terserah, mau ayam atau sayuran atau ikan atau daging sapi, terserah kalian. Intinya di menu diet kali ini tuh all about rebus, no minyak, no santan. Jadi bebas, terserah kalian mau makan makanan apa, yang penting direbus, jangan ditumis, jangan disantan. Satu lagi, kalau misalkan kalian mau makan daging ayam, pilih bagian dadanya. Dan di dada ayam, daging dan bagian dada ayam itu mengandung serat yang tinggi, jadi itu bagus buat kita konsumsi gitu loh, selain bagian-bagian lain. Kayak misalnya contoh ayam cepat saji gitu kan, toko junk food gitu. Misalnya kalian lagi pengen cheating days nih, pengen makan junk food, nggak apa-apa, kalian boleh makan junk food. Kalau misalnya mau makan ayam gitu, ayam memang chicken, maksudnya ayam Kentucky gitulah pokoknya yang bertepung-tepung, pilih bagian dadanya, dada mentok gitu, pokoknya bagian dada. Kalau kalian mau makan ikan juga kalian bebas sih, nggak
nggak diharuskan makan ikan apa atau bagian-bagian tertentu aja, karena kan ikan kan juga bentuknya udah kayak gitu-gitu aja gitu kan, bagian kepala, badan, buntut. Masa iya kalian makan kepalanya doang? Pasti mungkin mau makan buntutnya doang kan nggak mungkin gitu. Jadi terserah kalian. Kalau untuk ikan aku saranin sama seperti sebelum-sebelumnya, dikukus atau direbus. Oh ya, tadi juga ayam, kalau misalnya kalian ayamnya itu mau bikin sendiri, usahain direbus atau dikukus ya, jangan digoreng. Ingat, hal utama di dalam perdiatan kali ini adalah minyak dan santan musuh terbesar kita. Jangan pernah konsumsi yang makanan yang mengandung minyak dan santan. Kayak tadi aku bilang mau makan junk food itu, ya udah sesekali, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan keterusan, oke? Janji sama aku, pinky swear. Minuman, percaya atau enggak, aku penyuka air putih nggak dingin. Apapun makanannya, minumnya air putih nggak dingin. Kalian boleh tanya teman-teman aku semuanya, orang-orang terdekat aku yang pernah makan bareng sama aku, pokoknya orang yang pernah makan bareng sama aku, pasti yang aku pesen selalu air putih nggak dingin, mau itu air mineral atau air rebusan. Jadi aku saranin ke buat kalian, kalau mau ngikutin diet aku kali ini, jangan minum minuman yang ada rasa-rasanya. Susu no, soda no, ya kan, apalagi alkohol, no banget itu, no banget, jangan, malah itu nggak boleh kan. Pokoknya susu, soda, kopi, teh, susu, soda, kopi, teh, SS yang berbau-bau SS enggak. Semua itu nggak aku konsumsi pada saat itu, sampai sekarang malah karena dulu keasikan dengan air putih, jadi sampai sekarang aku jatuh cinta sama air putih. Aku setiap aku makan, aku nggak mau lepas dari air putih nggak dingin. Lagi pula juga setahu aku pernah baca di internet, kalau kita habis makan nasi itu bagusnya minum air putih nggak dingin. Kita misalnya minum teh, itu kan nasi itu kan mengandung gula, teh manis itu mengandung gula. Gula ketemu sama gula gitu ya kan, udah dikasih gula, nggak dikasih penetralisir. Air putih itu menetralisir ibaratnya. Gula ketemu gula, breng, dalam tubuh kita bercampur menjadi satu. Itu malah berbahaya untuk kesehatan. Jadi aku saranin buat kalian, biasakan minum air putih nggak dingin, karena itu bagus untuk tubuh kalian sendiri. Inti dari semua permasalahan ini, musuh terbesar kita ada santan, minyak, minum-minuman berasa, contoh susu, kopi, teh, soda, itu minuman berasa. Yuk, gue pengen minum jus nih, yuk, boleh lah minum jus, siapa yang gak ngebolehin. Yang penting jusnya jus buah, jangan jus cappuccino, jangan jus apa ini apa itu, jangan. Jus buah nggak masalah kan, jus buah kalau mau ngejus buah gitu pakai air putih sama buahnya di blender. Maksudnya nggak usah pakai es, nggak usah pakai pemanis buatan, contohnya seperti gula gitu. Karena sebenarnya manis asli atau manis murni dari buah itu udah cukup baik untuk tubuh kita. Jadi soto ya di video ini, padahal kan sebenarnya juga padahal juga sebenarnya badanku nggak sekurus yang kalian pikir. Padahal sebenarnya badanku juga nggak kurus, enggak, 55 kilo jadi kayaknya, sekarang 58 kilo deh kayaknya. Itu nggak kurus karena apa? Karena menurut teman-teman aku dan beberapa orang terdekat aku, keluarga aku, kalau ngeliat aku terlalu kurus itu tuh katanya jelek. Karena mungkin mereka udah terbiasa ngeliat aku gendut dulunya, kalau ngeliat aku kurus banget itu tuh jelek. Jadi kayak apa ya, kelihatannya tuh malah lebih tua, padahal emang ya padahal masih muda emang. Makanya itu mereka saranin untuk jangan kurus-kurus gitu. Makanya aku udahin, udah cukup dari 55 sampai 58 aja, udah gak kurang gak lebih gitu. Yuk, selama lo olahraganya apa aja, olahraganya gimana, berapa lama, susah nggak? Untuk masalah olahraga di sini aku jujur aja orang yang paling males yang namanya olahraga.
lo nurunin berat badan lo, masa iya tanpa olahraga? Pas nggak mungkin kalau nggak pakai olahraga. Jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian ada yang namanya aplikasi olahraga di handphone, di Google Store atau di App Store. Itu ada namanya 30 Day Fitness Challenge yang kayak gini. Yang kayak gini. Jadi selama aku diet, selama aku ngelakuin diet, aku hanya menggunakan aplikasi itu aja. Jadi aplikasi itu menurut aku bagus, lumayan bagus. Karena apa? Karena dia ada instrukturnya, lengkap juga olahraganya, workoutnya. Terus juga dia bisa ngingetin kita kapan waktunya kita untuk olahraga. Pertama gini, waktu aku download aplikasi itu, dan di situ tuh di dalam aplikasi itu ada 3 level. Ada easy, medium, hard. Karena aku dulu ya yang tadi aku bilang, aku tuh males yang namanya olahraga, dan aku nggak mau terlalu capek-capek, terlalu susah ngelakuin olahraga karena nantinya bakalan bikin aku males sendiri kalau olahraga yang aku lakuin itu susah. Jadi waktu itu aku cuma make yang level easy, yang paling gampang. Ya pokoknya yang bagian easy pilih aja salah satu. Terus nanti di situ itu semua ada kalendernya. Jadi ada kalendernya dari tanggal yang kita download itu tuh, dari tanggal berapa itu sampai nanti setelah jadwalnya selesai. Nanti kalian klik tanggalnya, langsung deh mulai workoutnya. Nanti ada instrukturnya yang ngasih tahu kita harus ngapa-ngapain aja. Bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia, tinggal di setting aja. Dan yang bagusnya lagi dari aplikasi ini, dia juga bisa ngingetin kita. Misalnya nih, kita lupa kalau malam ini atau siang ini atau sore ini atau pagi ini kita workout nih. Terus besoknya kita lupa kalau kita harus workout di jam itu juga. Dia bisa ngingetin kita. Jadi dia bisa jadi kita tuh bisa setting aplikasi itu buat ngingetin kita setiap kita mau olahraga. Contohnya, misalnya kita mau olahraga setiap jam 7 pagi, atau misalnya kita mau olahraga setiap jam setengah 9 malam atau jam 9 malam sebelum kita tidur. Nah, kita bisa setting di situ di aplikasinya itu. Kalau kita minta diingetin setiap jam-jam tertentu, setiap jam 7 pagi atau setiap jam 5 sore atau setiap jam 9 malam, nanti pada jam-jam itu dia akan ngingetin kita ini waktunya untuk workout tuh. Nggak tahu kenapa tuh aplikasi tuh baik banget, walaupun udah aku cuekin, dia tetap mau ingetin dan perhatian sama aku. Halu lagi, aku halu terus ya, gak mau ke halu world ini kita. So itu tadi perjalanan sedikit kisah diet, tentang diet aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Makasih banyak buat kalian yang udah ngeluangin waktu kalian untuk nonton video aku. Semangat buat kalian, semoga berhasil dietnya, dan itu untuk bisa naik yang sampai drastis naik 20 kilo, balik lagi ke berat awal lagi. Itu insya Allah itu nggak akan terjadi. Kalau kalian ngerasa berat untuk ngejalanin diet ini, stop, jangan dilanjutin. Di aplikasi olahraga itu juga ada waktu kalian untuk beristirahat, jadi nggak setiap hari workout, ada beberapa hari juga waktu aplikasi itu ngasih kalian waktu untuk istirahat. Jangan terlalu diporsir juga. Kalau kalian mau ngejalanin diet ini, silahkan kalian jalanin sesuka hati kalian. Yang penting tetap semangat, optimis, dan percaya diri kalau kalian semua itu cantik dengan apa yang ada di diri kalian. Oke, bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.